tuh. Jadi orang lain sebenarnya waktu SMP masih ekskul basket, gua udah nonton orang-orang mabok gitu loh. Kayak besar sebelum pada waktunya gitu dan Iya. Add it up. Hey, what's up everybody? Welcome back to Sudut Pandang Podcast. Sebuah podcast jujur persembahan dari Jujur Aja. Di sini ada Fedi Budiman dan ada Victor Prawata. ini episode yang kalau gue tidak salah 10. Wih. Kalau di biasa ya. ibaratnya di sepak bola itu tuh nomor jagoan. Skillnya luar biasa. Dan kita nggak salah nih kayaknya untuk di episode 10 ini kita mengundang seorang yang luar biasa sih. Kalau kemarin kita sempat ngobrol dulu dari perjalanan hidupnya, nanti mungkin dia akan menceritakan bagaimana startnya itu sampai ke sekarang. Sebenarnya hidupnya tuh bisa dibilang 180 derajat lah ya. Kalau gue bilang bukan 180 derajat, Peng. Bukan 180 derajat. Roller coaster kalau gue bilang malah. Tapi di situ funnya ya, yang kita bisa belajar ya. Justru dari hidup orang yang naik turun itu banyak kita bisa belajar memang justru. Betul. Tapi sebelum itu gue mau thank you dulu buat teman-teman sekalian yang udah dengerin kita, bahkan nonton kita juga di YouTube, yang udah support kita juga selama ini, udah Yes. sampai sekarang gitu ya. Bahkan ngirimin email ke kita juga. Oke, sekarang kita akan mengundang narasumber tersebut. Mungkin dia akan menyebutkan nama lengkapnya siapa. Kalau gue, karena dia ini sepupunya istri gue cuma tahu satu namanya. Nah, kita akan langsung undang, dia adalah Inu. Hai. Halo. Gue mau Asik. nanya tadi, kan gue emang gue bukannya nggak suka bola, gue nggak ngerti bola. Bukannya nomor jagoan tuh nomor 9 ya? Nomor 9 tuh ya sampai sekarang juga masih sih. Cuma 9 tuh lebih ke goal scorer, lebih ke strike penyerang murni ya. Gue tuh mentok di 2000 gue. Ada Ronaldo, ya kan? 9 kan dulu kan? Inuzagi Betul. juga ada Inuzagi. Inzaghi, yoi, penyerang yang jagoan lolos offside. Dulu gue zaman SD tuh gue suka main bola kan sama teman-teman cowok lah. Terus gue bilang, oke, Inuzagi gitu kan. Gue terus kalau nendang bola tuh bolanya aja nggak ketendang gitu. Nggak apa-apa. Yang penting udah namanya dulu Inuzagi, udah bikin orang jadi geger gitu kan. Itu dulu yang penting. Sampai sekarang tuh karena kalau misalnya nonton Piala Dunia tuh gue masih nanya kayak Beckham mana Beckham gitu. Dari PlayStation tuh, gue dari PlayStation tuh taunya itu gitu kan. Terus gue sempat Beckham sekarang udah jadi model, sekarang jadi pemilik klub sepak bola di Amerika, Pak. Pokoknya pengetahuan gue tentang bola tuh mentok di situ gitu. Yoi. Apa kabar lo, Nu? Apa kabar? Gimana? Sehat. How's life? Lagi di rumah aja. Panjang banget ceritanya kalau ngomongin dari awal pandemi. Sebenarnya gue 6 bulan sebelum pandemi gue sudah work from home. Nah, tahan dulu di situ. Oke. Itu yang akan kita gali perjalanannya. So, Oke. mungkin sedikit background. Inu ini adalah dulu kenalnya ya sebelum jadi istri kan ini sepupunya istri gua nih, sepupunya Nasya. Setelah tahu lebih lanjut ternyata Inu ini dulu anggota dari sebuah band yang bernama Numata. Nah, mungkin buat yang angkatan-angkatan kita nih udah tahu yang namanya Numata. Numata itu juga sebenarnya gue juga baru tahu setelah kenalan sama Nasya istri gua. Itu ternyata adalah singkatan. Dan itu adalah nama singkatan dari ketiga orang kakak beradik ini. Bener kan, Nu? Benar. Jadi sebenarnya kalau Benar. boleh jujur, gue dulu pas masukin demo tuh pasti tanya bandnya namanya apa gitu kan. Gue nggak tahu karena menurut gue pada zaman itu nama-nama band keren udah diambil semua. Bener gak sih? Kayak dulu mau pikir Iya. mau yang paling atas stratanya Dewa udah ada, bener gak sih? mau ngambil warna-warna dulu kan udah ada ungu gitu kan. Ya, udah benar. Mau muncul tiba-tiba orange kan nggak mungkin kan. Jadi memang waktu gue kirim demo itu namanya Inu Malatantra. Terus waktu itu memang produser gue bilang nyingkat, jadi dia bilang nyingkat. Numata, kontraknya besok. Wah, bagus juga tuh jadi nama band. Iya. Dan itu catchy. Bagus. Iya, sampai ini akhirnya sekarang orang-orang tuh kalau tahu gue tuh Inu Numata, Numata tuh jadi kayak nama keluarga gue gitu loh. ya fun fact-nya sih, Nu, nama kontak lu di handphone gue namanya Inu Numata. Ya, karena kalau misalnya gue pakai nama asli, gue yakin pasti ini siapa ya, gue nggak kenal. Dan aja nama panjang gue. Sebutkan nama asli lo, Nu. Coba sebutkan nama asli lo. Panjang gue Mahavira Wisnu Wardana.
Nah, Kenapa Iya, gue nggak ada dipanggil yang Inu? tahu. Iya kan? Kenapa gue dipanggil Inu? Karena waktu kecil gue nggak bisa nyebut Wisnu. Sesimpel itu. Dan gue baru menyadari Sesimpel itu. dan gue baru menyadari nama gue di kelas 3 SD, 3 apa 4 SD, bahwa Inu adalah dalam bahasa Jepang artinya anjing. Tuh, langsung bunyi anjing gue, ya kan? Ternyata, dan sekarang lo mempunyai anjing di rumah. So Iya. ya. Good. Jadi jadi gue disclaimer dulu akan suara anjing. Jadi memang nanti yang dengerin podcast ini bahwa memang ya kita ini taat PSBB ya, benar nggak sih? memang di rumah. Memang di rumah, benar-benar. Oke, jadi buat viewers dan listeners, yang kita bahas dari seorang ini sebenarnya bukan perjalanan dia sebagai seorang anak band, tapi sebenarnya lebih dari itu, meskipun nanti akan menyinggung juga soal itu, karena ini menyangkut tentang life journey Inu dari awal perjalanan dia kenal sama yang namanya musik, hingga sampai hari ini dia sedang menjalankan apa yang dia ceritakan, idealismenya tertuangkan dalam sebuah label record. Cuma gua tutup dulu aja, apa nama label record? Karena kita akan kasih kesempatan buat ini untuk mulai dulu dari life journey-nya dari awal. Bagaimana? Ya? Jadi awal tuh sebenarnya gini. Jadi mungkin nanti yang dengerin podcast ini nanya mungkin sama nyokapnya masing-masing lah. Mah, kenal sama yang namanya Teti Kadi nggak? Gitu kan? Iya, kalau tahu pasti judul lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Mungkin tahu lagunya kan. Jadi itulah nyokap gue. Iya. Jadi nyokap gue itu memang penyanyi di era tahun 60-70 lah. 60-70. Yes. Dia punya anak 6. Gua itu Ya. terakhir memang dari keluarga musik. Jadi keluarga musik, dan kalau boleh gua songong nih ya. Kalau sekarang di YouTube lagi beken-bekenan Sultan. Gua tuh udah Sultan Bandung dari tahun 90-an lah gitu. Jadi dulu dulu rumah gua di Bandung tuh di Jalan Sumbawa 27. Jadi Sumbawa 27 di Pengkolan, kiri gua lapangan, kanan gue jenderal. Dulu namanya almarhum Edi Sudrajat. Jadi memang dia sempat jadi menteri pertahanan kalau nggak salah. Kebayang nggak lo rumah gue sebelah rumah menteri, ya nggak sih? Nah, Iya. Ngeri. Itu luasnya 1.300 meter. Buset. Kamarnya ada 13. Kamar ada 13. Wow. Pokoknya iya, kasarnya maksudnya dulu gua pernah merasakan lah kayak namanya jadi sultan gitu sebenarnya. Nyokap gua itu dari kita kecil itu memang selalu ngelesin anak-anaknya musik. Dia tidak berharap memang ada yang meneruskan jadi penyanyi sebenarnya. Jadi dia berharap sebenarnya dengan les musik ini bisa melatih otak lah, biar kasarnya kalau bodoh di akademis ya lu bisa lah main musik gitu, jalan otak kiri lu lah. ada modal. Ada backup plan lah ya. Ada backup plan ceritanya gitu Ada backup maksudnya. plan sebenarnya. Jadi kayak ya udah, tapi ada yang aneh di gua adalah ketertarikan gua tuh malah main drum. Jadi di rumah gua ada home studio lah kasarnya. Anjing gua bunyi. Mana anjingnya? Oh, ya ampun, lucu amat. Ada satu lagi tapi kegendutan nih, satu lagi. Dulu tuh seneng banget nyokap gua tuh temanya kalau teman-teman anaknya tuh pada datang ke rumah buat main band lah, kasarnya kita menggratiskan lah gitu kan. Nah, gue inget satu momen gue kelas 1 SD. Kenapa gue tertarik main drum tuh, jadi dulu gue pernah jalan-jalan ini, ngasih kalian ke Putri Duyung Ancol kan dulu. Itu kan kayak kita mesti kesana setiap liburan, bener nggak? Ada live band tuh, di situ gue lihat ada band wayang kalau kalian inget. Wah. Ya. Waduh, wayang. Ya kan, si drummernya kan kecil kan. Iya. Gue melihat bahwa ya gue secara gue Leo kan orangnya nggak mau kalah ya. Gitu. Jadi gue harus bisa lebih jago dari Kompetitif dia. ya. Kompetitif. Gue harus bisa lebih jago dari itu wayang gitu kan. Akhirnya gue bilang sama bokap nyokap gue, aku mau les drum. Oke. Orang biasanya les drum dikirim kan ke tempat les kan. Enggak, ini gurunya dikirim ke rumah gue gitu. Sungguh-sungguh kehidupan sebuah sultan memang benar-benar. Iya. Sampai akhirnya dulu gue pernah dapet kejuaraan best drummer cilik se-Indonesia. Oh, wow. Wah, trofinya dari McDonald. Wah, gila nggak lo? Wah. Wih. Saat itu McDonald's ya. Saat itu Wow. McDonald's. Oke banget tuh. Jadi memang
ternyata dengan gue latihan drum itu ada ketertarikan gue di musik. Jadi gue mulai memang dari kelas 5 SD tuh udah bikin band lah sama teman-teman SD gitu kan, sama teman-teman SD. Iya. Beranjaklah gue ke SMP. Ya, 99 itu 99 ya. muncullah satu band yang namanya Shilon Seven. Wih, iya. Legend. Gue langsung ya kan sebagai anak SMP datang band yang kasarnya masuklah ke kita kan. Gue langsung pokoknya gue harus jadi Sheila on Seven. Gue ngefans banget sama Sheila on Seven. Ya dari situlah mulai gue tuh ngulik-ngulik bahwa Sheila on Seven tuh labelnya di mana, ya kan. Sheila on Seven tuh siapa yang mixing, ini kenapa lagunya bisa begini apa dan segala macem. Tapi dulu gue di SMP ada band sendiri namanya The Zik. Aneh ya. Lu tau gak sih? Tapi kalau SMP itu memang kalau misalnya bikin band tuh pasti nama-namanya tuh mau yang sok-sok aneh, sok keren gitu. Iya. Benar, dulu gue tuh namanya The Zik karena zaman dulu tuh mungkin eranya kayak wah The Zik. Iya. Ternyata demand-nya bagus, jadi kayak gue banyak diundang ke pensi-pensi SMA gitu kan, kayak Lumayan dong. banget tuh. gue berasa Pensi itu eksistensi banget dulu. kayak gini, gue berasa kayak ini kayaknya dunia gua gitu kan. Mantap. Maksudnya gue belum ngelihat duit oke. pada zaman itu, gue belum ngelihat duit, tapi gue lebih ngelihat kayak I'm gonna be superstar gitu kan. Oh. Hey diem, oke, aku oke. lagi interview. Oke. Nah, terus udah gitu akhirnya ada satu momen di mana kakak gua namanya Mala sama Tantra yang which is sebenarnya jadi band Nuwata itu. Jadi dia tuh punya band kampus, drummernya cabut. Gua kondisi masih SMP nih, gua masih SMP. Terus kakak gua si Tantra bilang, "Nu, mau nggak bantuin, nama bandnya Urban Plan, mau nggak bantuin aku," katanya, ngisi jadi pemain drum. Gua kan nggak lihat kiri kanan dong, begitu udah tawaran hajar gitu kan. Bokap gua bilang kayak lu kalau main di kafe-kafe kan lu masih SMP gitu kan. Tuh jadi orang lain sebenarnya waktu SMP masih ekskul basket, gua udah nonton orang-orang mabok gitu loh. Kayak besar sebelum pada waktunya gitu. Dan Iya. waktu itu bandnya bersebelas. Waktu itu bandnya bersebelas. Gue inget tuh gue dibayar 500.000 bagi 11, 45.000 lah gue dapat. Buset. tapi itu 11 tuh maksudnya band apa kesebelasan sepak bola ya? Gue bingung juga tuh maksudnya. Apa mungkin ada backup dancernya atau gimana itu maksudnya band dulu 11? Jadi kan dulu kalau di kafe kan nyanyinya kan 45 menit kali 2 ya. Iya. Jadi emang vokalis Iya. bandnya aja 4 gitu loh. Oh, Tapi yang oke. bikin sekarang gue bangga adalah si 4 pemain band ini beberapa tuh udah jadi profesional musician dan artis. Jadi salah satunya ada Didit Maulana, Oh gitu. Ada. Oke. Tike Priyatnakusuma. Wow, oke. Ya, dulu gua menganggapnya Oh, kan wow. mereka hanya teman kakaknya gua kan. Ternyata kayak Ternyata jadi seseorang sekarang. Seseorang. Alright. Nah, terus ada yang jadi 5 minutes band 5 minutes juga gitu kan. 5 minutes tuh yang pakai sarung kan? Gue inget Pakai sarung, banget tuh pakai kayaknya. sarung. Iya, benar. Nah, dari situ tuh gue berjalan tuh dari kelas 2 SMP sampai 3 SMP. Waktu itu gue bermain tuh baru mulai jam 11 malam. Baru kelar jam 2 gitu Oh, kan. wow. Baru kelar jam 2. Wow. Sementara kan kita dulu SMP sekolah jam 7 ya. 7 kurang 10 malah. Bener gak sih? Terus gue tuh di kelas ngantuk setengah mampus gitu loh. Pas gue ditanya tuh sama guru agama gue, "Kenapa kamu selalu tidur?" katanya gitu kan. Terus dibilang gini, ini salah satu yang membuat gue pengen bermusik sebenarnya gara-gara dia. Habis main band, Pak. Di mana main band malam-malam gitu kan. Jadi waktu zaman itu kan mungkin main band mungkin di TV kali kan, mungkin kayak di mana gitu. Di kafe, gue bilang gitu kan. Di kafe. Apaan anak SMP main di kafe sampai jam 2 pagi gitu kan. Nah, terus dia bilang gini kayak udah tidak akan ada masa depan di musik katanya gitu. Kalau kamu begini terus. Justru itu sebenarnya yang jadi apa ya? Bentar. Lecutan ya? Ini berisik. Wow, jadi dari umur Mac. SMP. Ya udah, aman. Belum, ini masih berisik. Nah, terus jadi memang jadi perkataan guru gua itu yang membekas di gua. Jadi yang kayak musik itu tidak akan menghasilkan apa-apa buat kamu. Emang bener sih kalau kita ngeliat, kita kilas balik ke 20 tahun yang lalu,
memang sebenarnya kayak musik tuh kayak konotasinya tuh pasti negatif kan, iya nggak sih? Maksudnya kayak ya kan pemain band begitulah bentuknya, terus lu mau jualannya gimana, kecuali lu namanya Dewa 19, Club Project, Ruth Sahanaya, pada zaman dulu kan gitu kan. Nah, akhirnya dari situ gue juga berpikir bener juga ya kalau gue main di kafe, gue bisa membuktikan apa nih gitu sama orang-orang. Yang ada gue cuma ditonton orang-orang mabok gitu kan. Iya. Gue mengundurkan diri dari si band itu. Ditanya masih Mala. Terus lu maunya apa? Nggak tahu lah, udah gue sekolah aja deh gitu. Kita kan kena ini kan insiden 98 tuh, Krismon, yes. Jadi sultan menjadi ex sultan jadinya kan. Kondisi lo yang tadinya berkelimpahan tiba-tiba kemudian menjadi sungguh berkekurangan atau sebenarnya masih oke lah gitu? Jatuhnya jadi berkekurangan sih, yang kalau boleh gua bilang. Jadi memang benar-benar semua bisnis ambruk. Rumah gua yang 1.300 itu akhirnya mesti dijual. Zaman dulu tuh gue tinggal di Bandung, namanya daerahnya Buah Batu. Dulu tuh kalau di Buah Batu tuh zaman dulu itu tuh udah Bandung paling mentok gitu loh. Kalau di Jakarta kayak di Depok lah dulu kan. Justru karena memang rumah gua menjadi kecil itu, justru gue jadi lebih banyak bertemu dengan keluarga gue jadinya. Iya. Ada positifnya ternyata ya. Ada positifnya, iya. Rumah kegedean tuh jadi nggak bisa ketemu gitu kan. Ketemunya mungkin sehari sekali gitu. Iya, rumah gue dulu yang di Jalan Sumbawa itu, setiap rumah tuh ada teleponnya. Jadi nyokap gue kalau mau manggil makan tuh dia room call gitu. Ayo ini. Luar biasa. Benar-benar hidup sultan banget. Benar-benar luar biasa. Mungkin bininya Bully mungkin bisa bertanya ke ibunya, karena ibunya juga merasakan pernah jadi di kerajaan sultan lah gitu. Bokapnya nyokap gue tuh adalah jenderal gitu. Nah di satu malam, gue inget tuh satu malam di dapur. Ya kan gue namanya dari kecil diajarin musik ya. Jadi memang gue udah bisa lah main gitar, main drum, tapi yang gak jago-jago banget gitu loh. Gue lagi main-main lah tuh gitar di dapur, gue inget kan. Kakak gue si Mala yang jadi vokalisnya Numata itu, dia ikutan ke dapur gitu kan. Dia ikut ke dapur, terus gue lagi genjreng-genjreng. Dia bersenandung, bagus juga nih, kayaknya kita punya bakat deh buat lagu gitu kan. Kita punya bakat buat lagu. Nah terus mentok chord gua nggak bisa nambah kan secara otodidak. Gue tuh yang les tuh cuman drum doang, sisanya gua otodidak. Kalau misalnya kita hidup di zaman 2000-an, kayaknya dulu inget buku gitar namanya MBS. Nah, Yoi. Saya anak MBS juga. Saya anak MBS. Gua mentok tuh. Legend tuh buku, legend. Jadi gua mentok di situ. Pas gua mentok, padahal si kakak gua bilang ini chordnya harusnya ke sini. Kakak gua yang nyanyi tuh nggak bisa main alat musik. Ini harusnya chordnya ke sini. Terus gua bilang, gua nggak pernah belajar chord itu. Gua bilang gitu. Akhirnya ngetok lah si kakak gua yang cewek yang tantra. Dia lagi tidur di kamar. Gua ketok kan kayak, bangun. Mau nanya chord gitu kan. Mau nanya chord. Gua cuma mau nanya chord, terus dia akhirnya mainin pianonya. Ini kan gitu. Kakak gua tuh dulu anak sulung, teratur, hidupnya lurus ya kan, les piano udah sampai grade berapa lah gua nggak ngerti ya, mainnya Beethoven sementara adanya mah rock and roll bacanya dari MBS doang gitu. Akhirnya terjadi perpadu padanan yang notasi yang bagus menurut kita waktu itu kan. Akhirnya kayaknya kita harus ngerekam. Ya zaman dulu kan handphone kan Nokia doang, nggak bisa ngerekam kan ya. Mulailah patungan gitu, patungan buat gimana caranya kita bisa ngerekam lagu. Nggak kayak anak zaman sekarang kan lebih ke buka laptop rekam gitu langsung kan. Dulu kita mesti cari studio. Iya, dulu kita mesti cari studio yang memang bisa ngerekam. Tapi kan lagi kere ya pada zaman itu ya. Nah, akhirnya kita mencobalah mengulik teman-teman kita gitu. Teman-teman kita tuh akhirnya waktu itu ada orang yang bantuin namanya Teh Lia sama Ari Renaldi. Kalau tahu tuh sekarang Ari Renaldi adalah produsernya Tulus. Dia tuh dulu dikenal namanya Ari Aru. Terus kita nanya, "Ri, mau rekaman tapi nggak punya duit." "Yaudah pakai gitu kan." Akhirnya kita ngerekam lah beberapa demo di situ. Terus kita nggak tahu what to do.
abis kita bikin demo gitu kan. Beneran karena dulu kan emang kurang informasi kan kayak Iya, kita iya, mau susah. jadi kita mau ngirim demo tuh kemana gitu kan kayak lu internet ya paling juga gua kan dulu ini kan paling main MSN ya paling mentok Counter Strike bener nggak sih? Ya kan? Sungguh-sungguh nostalgia pembicaranya dan ini memang sungguh-sungguh mendefinisikan angkatan kita nih bener-bener. Bener kan? Relate banget semuanya. Makanya kita kayak gue nggak ada informasi mengenai label-label itu gimana. Pas lagi Lebaran tiba-tiba nyokap gue dikirimin selamat hari raya Idul Fitri, tertulis namanya Jan Juhana. Gua sebagai fans berat Sheila on Seven itu produsernya Sheila on Seven gitu kan. Gua tanya sama nyokap gua, Bu, kok nggak bilang dari awal kalau ibu kenal sama Pak Yan gitu kan. Nyokap gua seperti biasa, dah lu kagak nanya ngapain gua jawab gitu. Nggak salah, iya nggak salah. Akhirnya gue langsung berpikir pintas nih kayak nyokap gue kenal berarti mungkin gue bisa langsung jalur pintas nih ya kan. Yoi, benar. Akhirnya gua bilang, Iya. Koneksi dong. Bu tolong Koneksi kenal. dong. Iya koneksi ordal orang dalam Ordal. ya kan? Iya. Terus gue minta Bu tolong kenalin dong sama Pak Yan, kita mau kirim demo gitu kan. Oke lah, waktu itu akhirnya di kontak si Pak Yan sama nyokap gue, ditelepon lah. Terus tiba-tiba nyokap gue menghadiahkan surprise. Ya udah, kamu kirim aja ke Sony Music, ini alamatnya gitu kan. Gue kirim dari 2002 sampai 2004. Oh wow. Itu demo. Gak pernah ada 2 tahun. Gak pernah ada balasan. Kita kirim paket, kita udah ngirim tuh 24 lagu. Wow. Oh wow. Selama 2 tahun tuh kita ini orang tuh baca apa kagak sih gitu kan. Kita bilang nih sama nyokap, Bu, kok nggak dibales ya, nggak pernah direspon demo kita gitu kan. Gue pikir kayak fungsinya apa nih nyokap gue jadi ordal tapi nggak bisa nembus. Terus akhirnya nyokap gue bilang kayak ya udah kamu ke Jakarta aja, kamu samperin gitu kan, kamu samperin tuh Sony Music katanya. Jadi dulu Pak Yan tuh kerja di Sony Music dan gue pengen banget masuk Sony Music karena Sheila on Seven ada di Sony Music. Sony Music. Iya. Jadi lo masih tetap mengidolakan Sheila on Seven dan cita-cita lo ingin satu label dengan dia. Mereka. Oke. Jadi intinya gue Nice. jadi itu dulu intinya adalah gue sebagai anak umur 16 tahun itu gue tidak mikirin duit. Yang penting gue bisa foto sama duta gitu. Cita-citanya baru sebatas itu. Oke. Sebatas itu. Jadi Iya, memang cita-cita yang mulia ya. di pikiran gue tuh nggak ada nanti gue dapet duit berapa, gue nanti enggak, pokoknya gue selabel sama duta dan gue bisa foto. Dari situ kita ke Jakarta, jadi kita ke Jakarta naik kereta, nah sampai sana sampai Sony Music tuh kita udah gemeter setengah mampus. Kayaknya gue mesti pindah ruangan karena anjing gue berantem. Oke, sebentar ya. Gue sambil ngomong juga bisa ngikut anjing gue. Ya, buat kalian yang menonton ini di YouTube, lo bisa melihat ini perpindahan ruangan ya. Ini narasumber pertama kita yang pindah ruangan. Dan bisa disaksikan langsung di layar kaca Anda. Kita langsung biar kelihatan kita masih mengusung PSBB. Oke, jadi gue nyampe ke Sony tuh. Wah, gue udah gemeteran tuh ngelihat Sony Music Entertainment gitu kan. Wah, gue udah gemeter gitu kan. Gue udah dalam pikiran gue bahwa gue akan ketemu produser dan gue akan jadi artis dan gue akan satu label sama Sheila on Seven. Tahu nggak apa yang terjadi? Jadi gue cuman boleh ngobrol sampai satpam. Gue tadi mau nembak resepsionis, ternyata resepsionis pun enggak. Satpam Enggak. ternyata. Oke. Jadi gue inget satpamnya bilang, Pak mau ngapain? Saya mau kasih demo ke Pak Yan. Oh, demonya kasih saya aja, Bapak silahkan pulang. Wah, Wah. cita-cita gue Jauh. dari Bandung dulu kan naik kereta Iya, 4 jam terus dari Gambir gue mesti naik taksi apa dan segala macam, nyampe sana disuruh pulang lagi kan. Akhirnya pulanglah kita dengan kecewaan lah gitu kan. Jadi kayak udah nih kayaknya ini nggak mungkin diterima nih 24 lagu kita gitu kan. Akhirnya yaudahlah kita bikin lagu lagi deh terakhir gitu kan. Jadi hitungannya waktu itu kalau misalnya lagu ke-25 nggak ada respon, ya udah kita udahan aja, nggak usah jadi pemain band gitu. Iya.
Nah, lagu ke-25 itu terciptalah lagu judulnya Jangan Katakan gitu. Nah, itu yang akan menjadi single pertama Yang gue. Yang booming itu ya. Iya. Jadi gue kirim itu jadi satu demo lagu Jangan Katakan. Gue tulis tuh Dear Pak Yan, ini lagu kita ke-25 udah ke-stated banget tuh lagu ke-25. Lo harus tahu nih 25 lagu gitu. Udahlah 25 lagu gua bikin. Lu harus tahu nih 25 gue pakai modal sendiri nih gitu. Tiba-tiba di bulan Maret tuh kita kirim, bulan April tuh tanggal 19. Gue inget tuh hari Paskah, hari Minggu, kontak numbernya tuh ke kakak gua yang nomor 1. Karena gua kan belum punya handphone ya. Dia bilang, si Pak Yan nih balas, tolong siapkan kontrak. Wih. Siapkan KTP tuh kan. Wih, di kontrak kita gitu kan. Wah, itu udah senangnya minta ampun, Tolong ke kantor. Wah, akhirnya kita berangkat tuh ke kantor, udah ada segala macem kan. Akhirnya kita desain lah sama si Sony. Oke, Numata kita sign 6 album gitu. Wah, superstar man gitu kan. Kayak gua akan jadi superstar, gua akan menjadi Shilon Seven berikutnya gitu kan. Nah udah, jadi dari masa April ke September itu kita memfokuskan buat bikin album. Terus kita nanya lah waktu itu, yaudah Pak, kita rekaman gimana nih gitu. Karena kan di Bandung kan kita nggak punya studio yang proper ya. Belum ada lah yang namanya rekam-rekam lewat komputer lah gitu kan. Jadi terus sama studio, waktu itu disewain lah studio sama si Sony 1 bulan gitu. Kita kan berharap kan kalau jadi artis kan tinggalnya di hotel apa di mana gitu kan. Oke, kalian rekaman di Pecenongan, waktu itu namanya Studio 18. Kalian tinggalnya di rumah susun ya. Mati gua. Oh gitu tuh kehidupan Apartemen lah, musik. apartemen sederhana lah itu hitungannya. Ya dulu bilangnya, dulu kan belum beken apartemen ya. Dulu apartemen itu baru di Central Park, gua inget tuh satu. Rumah susun gitu. Waduh, sebagai sultan ex-sultan yang nggak rumah susun banget gitu kan. Untungnya adik-adiknya nyokap gua kan, ya salah satunya mertuanya Bully kan tinggal di Jakarta kan. Akhirnya kita kontak mereka kayak, boleh nggak kita kayak ngekos sebulan gitu kan di rumah mereka. Akhirnya kayak yaudah sini gitu kan. Maksudnya salah satunya memang istrinya Bully, keluarganya istrinya Bully itu salah satu yang berjasa dalam karirnya Numata lah gitu. Jadi kasarnya iya mereka bisa menyewakan rumah secara gratis ya. Gue nggak tahu bilnya nanti datang belakangan apa gimana ya. Gue cross check sama ibu mertua gue. Bu, ini si Inu kemarin nginep berapa lama ya gitu kan. Kalau misalnya belum, gue bisa bilang tagih Bu sekarang, mumpung duitnya udah banyak, gue bilang gitu. Nah terus dari situ akhirnya gue rekaman lah. Yang lebih parah lagi, produser gue tuh bilang gini, budget kamu buat satu album 20 juta. Dalam hati gue, nyewa pemain gitar aja pada zaman dulu tuh satu lagu tuh 1 juta. Kalau gue kalkulasiin semua ya 20 juta gue minus lah. Iya. Jadi album. Tapi bener. karena waktu itu tekadnya gue, pokoknya kita harus jadi album. Lu tau gak apa yang gue lakukan? Dari duit si 20 juta itu, kakak-kakak gue bilang, ambil aja 3 juta, suruh si Inu les gitar sama les bass. Boleh. Investasi yang menarik. Investasi yang menarik. Jadi akhirnya gue ingat tuh 2 minggu sebelum gue rekaman, gue les gitar yang gimana caranya melodi, gimana ngisi bass dan segala macam. Ya tapi mungkin kakak gue nyesal sekarang ya, karena gue sekarang bisa semuanya gitu. Kalau dulu mikirnya mungkin ini produksi low budget gitu kan. Nah akhirnya jadi itu satu album 12 lagu gue rekam. Nah, 2 rekam akhirnya si Sony bilang kita harus rilis di bulan Oktober. Jadi dulu kan nggak kayak sekarang kan. Sekarang kan rilis single dulu. Kalau dulu tuh langsung album, karena kita mau jual di mana harus langsung jual di toko musik kan, gitu kan. Rilislah tuh album pertama gue, judulnya Dengar. Dulu tuh kita penuh dengan filosofi jadinya. Jadi kita kan akan desain 6 album. Kita nggak mikirin bocuannya ya, kasarnya ya. Kita mikirin udah dikontrak kan, berarti itu pasti cuan gitu kan.
Kita udah mikir, iya, oke, iya. 3 album pertama, trilogi pertama, 3 album berikutnya, trilogi berikutnya gitu kan. Jadi Oh, visioner banget kayaknya nih. visioner. Jadi trilogi yang 3 album pertama adalah Dengar, Lihat, Rasakan. Wih, sedap. Trilogi. Tapi itu keren sih. Harus diakui itu keren. Album 1 tuh orang dengar dulu, ya kan. Album kedua orang melihat gitu. Album ketiga baru wah merasakan. Gitu. Rasakan. Rilislah itu tanggal 20 Oktober 2004. Jeder, Numata, Sunyi. Tidak sesuai ekspektasi, jadi memang wah kok ini kayak berat banget ya ngerilis satu album gitu ya, kayak dengan waktu itu single gua sih Jangan Katakan Itu gitu kan. Jadi Jangan Katakan gua rilis, tapi maksud gua sunyinya tuh ya gua manggung mungkin sebulan tuh 2-3 ada gitu kan. Sampai tuh dulu gua pernah manggung sampai Australia juga gitu kan. Jadi memang soalnya di zaman itu tuh lagi Sheila on Seven, lagi Dewa. Bisa dikatakan gua tuh sepi lah dibandingin mereka. Kita dipanggil sama produser bahwa dibilang raport kalian merah nih. Merah. Oh, wow. Kenapa? Iya, kenapa Pak? Iya, karena album kalian cuman kejual 120.000. Pada zaman itu Sheila on Seven Iya, menjualnya 5 juta. Ya kan? Oh, iya. Jauh. Jauh. Iya. Kalau iya. sekarang orang jual CD 100.000 itu udah laku banget gitu kan. Udah luar Iya. biasa sekarang. Iya. Sekarang luar biasa, iya. Gue dibilang lah, yaudah ini kita case close, nggak ada single selanjutnya, jadi cuma si Jangan Katakan Itu aja. Wah, di situ harapan gue udah mulai pupus tuh, kayak wah udahlah nih gue emang nggak bisa jadi artis pada segala macam bla bla bla. Tapi ada satu lagu Numata yang gue suka, judulnya Jauh. Nah, itu album berapa? Album 1 itu, judulnya Semakin Jauh, ya kan? Itu gue sebelum kenal kalian ya. Gue suka lagu itu. Salah satu yang gue Itu suka. memang kita dulu gue berpikir bahwa ini kayaknya akan jadi single kedua, tapi Ya, karena si single pertama Jangan Katakan udah mentok, jadi gue di close gitu si albumnya sama si Sony. Oke. Akhirnya dari 2004, 2005, 2006 akhirnya gue nggak ngapa-ngapain. 2005 itu gue tambah ambles lagi karena waktu itu ada satu band namanya Peter Pan keluar. 2005. Itu juga gila. Iya. Kelar itu judulnya Kelar itu namanya. Itu kelar. Jadi memang dulu kalau misalnya dibilang pesaingnya gue itu siapa, ya gue nggak bisa ngalahin namanya Dewa, Padi, Coklat, Peter Pan, Ungu, siapalah you name it lah pada zaman itu. Iya. Nah waktu itu sempat gue ketemu mertuanya Bully, namanya Om Erwin Badudu gitu kan. Dia tuh kayak memberikan semangat lah. Ayolah, lu masa berhenti sampai segini doang gitu loh. Nah dari situ gue diajarin sama si Om Erwin bahwa nih lu cobain barang baru namanya Cubase gitu. Jadi kayak Cubase. Ya. ini biar lu bisa bikin musik dari rumah gitu kan. Datanglah dia ke Bandung nge-set up komputer apa dan segala macam. Sebenarnya kenapa kemarin kita mau berhenti karena mau untuk bikin demo lagi kan cost ya, mahal ya. Iya. Bener. Malesnya gua udah ngebayangin malesnya dulu bener. lah. Iya. Akhirnya dengan si Cubase itu gue jadi seneng tuh di studio di rumah. Gue bikin ala-ala dulu kan, studio ya speakernya juga speaker tahun 70 kali, bunyinya bass tuh. Kalau bass bunyinya brewek gitu tuh. Akhirnya semangat itu tuh ada lagi tuh, semangat bikin musik tuh ada lagi. Dan terus waktu itu ada salah satu gitarisnya Yofi Nuno, tiba-tiba dia bilang gini, kalian nggak mau ngeband lagi apa gitu kan. Akhirnya si Kang Diat ini nawarin, ya udah sini deh gue bantuin gratis katanya gitu kan. Iya. Ternyata gue baru tahu dia bukan ngegratisin, dia tuh cuma ngomong gratis ke gue, tapi dia charge ke Sony, kan sama aja sebenarnya. Boleh. Biar kalian seneng dulu soalnya. Waktu itu gue inget di zaman album kedua itu 2007 itu ada dua band yang lagi tiap hari nongol di TV, itu Raja sama Ratu. Salah satu stasiun TV itu mereka bikin konser Raja dan Ratu itu kan. Iya, betul. Iya. Pada zaman dulu tuh gua nggak pernah melihat ada genre musik Melayu pada zaman itu. Gue melihatnya it's just a pop genre aja sebenarnya gitu kan. Cuman yang dulu gua kesel kenapa Ian Kasela suka pakai kacamata aja gitu. Gua sama si Mala, gua bikin lagu judulnya Raja Jatuh Cinta. Sebenarnya gua buat kayak
gue buat ngedis ini si band Raja lah gitu karena Iya. Oh, jadi agak-agak ingin kayak ngejek lah ya, tanda kutip Ngejek, kayak ngejek. ngejek. Iya. Oke. ya sebagai anak era umur zaman kita tuh gue dengerinnya kan Pearl Jam, Blur, ya kan kayak. Iya. Jadi gue tuh dulu mau pengen bikin perpaduan antara lagunya Blur yang Coffee and TV sama King of Convenience yang I Rather Dance With You. Ya. 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 Ceng gitu kan. Ya. Gak ada nih pikiran gua itu adalah Melayu, nggak ada ya. Iya. Gua disclaimer dulu nih. Wih, asik banget nih karena gua memang itu disclaimer gua nggak tahu itu nada-nada Melayu kan kayak wah ini asik banget kayak Coffee and TV gitu kan. Akhirnya dengan berbekal gua bisa ngerekam di rumah dan segala macem, akhirnya gua langsung kirim tuh ke Sony. Pak Yan, ini ada demo, gue langsung kirim 30. Lu sortir deh, gitu kan. Akhirnya terpilihlah 10 lagu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang dengerin podcast ini, silahkan balik dulu ke album gue yang kedua, judulnya Numata Self Titled. Di luar lagu Si Raja Jatuh Cinta, wah itu tuh udah permainannya udah, gila lah, udah kayak jagoan lah pokoknya lah. Mudah-mudahan ini raportnya hijau ya gitu kan. Gue udah bisa rekaman di rumah, kos dipotong, bener nggak sih? Pemain gitar tenang, udah ada yang gratis gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi secara udah lebih murah. Akhirnya rilis lah gue single pertamanya judulnya Curhat. Sempet boom. Ya jadi dulu gue udah langsung bilang waktu gue mau album kedua, gue langsung bilang sama Om Erwin sama Bu Tatat mertuanya Bully kayak gue mau tinggal di Kemang, gitu dong, gila nggak sih kayak karena mereka lagi tinggal di Kemang pada zaman itu. Ya, gue sempet kesana juga. Gue ada manggung di Cafe Barbados gitu kan, gue lagi nyanyiin itu ada band-band baru lah, jadi gue termasuk hitungannya baru. Ada gue, opening gue tahu nggak siapa? Namanya Chris Patti. Oh, wow, ternyata Chris Patti sempat jadi opening kalian. Oh wow. Terus Wow. gue mundur sedikit tadi pas album 1 gue launching, lu tau nggak hostnya siapa? Ramaniji. Dia ngomong sama gue. Oh wow. Waktu gua launching tuh dia ngomong sama gua, bro doain gue ya, gue juga mau bikin band nih. Namanya apa bro? Niji. Ya tadi yang gue sebut tuh bisa lihat nggak? Mereka melampaui gue semua saat ini. Nggak, benang merahnya adalah kehadiran lo tuh dan Mas Mala dan Mbak Tantra tuh jadi sebuah batu loncatan. Jadi kalian tuh harus bangga. Ketemu kalian tuh langsung lompat karirnya gitu. Iya, tapi itu kan buat orang lain bukan buat kita. Iya emang. Jadi mungkin aja podcast kita ini habis itu lompat nih setelah kita sama Gue Indo jadi ini. berharap Mungkin banyak aja. nih. Tapi itu sebenarnya itu mungkin nanti cerita gua di belakang. Tapi itu kayaknya sebenarnya ada benernya Bul. Toy. Iya. Jadi abis orang-orang itu nggak tahu ketemu sama keluarga gua atau sama gua secara pribadi, karirnya yang naik mereka. Gitu. Harusnya gua sekarang setiap kali ketemu orang kan gua mintain duit langsung kan. Lu Iya. Langsung Royalti. dulu. Yoi, royalti ketenaran gitu. Lumayan itu agak lumayan. Jadi waktu itu gue bangga banget jadi MTV eksklusif artis bulan Wih, April 2000. Yoi, itu dulu tuh sesuatu banget, gokil. Keren ya, keren kan? Achievement. Achievement Nah, banget. gue langsung bilang kayak ini pasti kita akan jadi super band, gitu kan? Yoi. 2007 tuh, 2007. Iya. Apa yang terjadi? 2007, 2008 keluarlah namanya Kangen Band, ST12, Wali. Beneran ganti style. Waduh. Stylenya tuh berganti jadi musik Melayu gitu kan. Terus udah gitu gue pupus lagi tuh harapan. Bukannya gue ngomongin Kangen Band ya, maksudnya Kangen Band tuh kayak gue tuh udah kayak dulu tuh dandan banget lah, kayak mempersiapkan segala macemnya. Dulu tuh gue liat Kangen Band kayak ini orang rekaman kagak proper kok naik gitu ya. Pakai falas-falas nggak dibenerin, sebel kan gua kan dengernya kan. Iya. Akhirnya waktu itu gua udah pupus harapan lagi tuh, habis For Your Information dulu tetap kita harus rilis satu single plus langsung album. Akhirnya dari situ kita mencoba hal lain, yaitu mengkompos lagu buat orang lain. Salah satunya dulu yang kita buatin adalah si Rio Febrian, Aku Bertahan. Oh, oke. Nah gini Bul, yang jadinya yang gue sebel adalah kenapa lagu kita buat orang lain tuh booming.
Itu tadi balik lagi seperti yang kalian bilang, mungkin kayaknya harus ketemu Inu baru booming gitu kan. Akhirnya gue review sama kakak-kakak gue, kenapa sih kita kalau misalnya bikin lagu buat orang, kenapa ngetop gitu kan? Kenapa kalau kita bikin lagu sendiri susah banget ngetopnya gitu. Jadi ada satu momen tiba-tiba ada orang produser TV tiba-tiba ngontek ke manajer kita. Ini ada produser TV tertarik sama lagu Raja Jatuh Cinta. Tertariknya gimana nih? Mau dijadiin soundtrack sinetron katanya gitu. Dulu judul sinetronnya Assalamualaikum Cinta yang main Nirina Zubir sama Richard Kelvin. Nah, gila nggak tuh? Tapi boleh nggak dirubah? Hah? Dirubah apa? Jadi depannya ada kayak orang ngaji gitulah. Gua dari rumah di Bandung, gua jalan ke masjid. Ya, gua jalan ke masjid. Gua mintain sama ibu-ibu, Bu bisa ngaji nggak Bu gitu kan. Jadi waktu itu gua bawa ke rumah, gua rekam, akhirnya gua kirim lah tuh ke si PH itu kan. Tiba-tiba si sinetron itu muncul lah. Gua kalau nggak salah inget di RCTI deh kalau nggak salah. Jadi pemikiran gua pada saat itu adalah gua udah mulai bete, maksudnya gue udahlah mungkin nggak laku ya. gitu kan. Jadi si Raja Jatuh Cinta ini gue kasih juga nothing tulus aja gitu loh. Gue kasih tulus lah. Gue juga manggung udah banyak yang baru. Sekarang lagi ST12, lagi Wali, lagi dan segala macam. Udahlah biarin lah, mungkin memang bukan jalan gue di sini gitu. Lo tau apa yang terjadi? Suddenly rekening gue boom. Di sini keberuntungan lo berubah ya berarti ya? Iya, jadi sesuatu yang gue tidak harapkan tiba-tiba boom. Jadi gue inget pada masa itu di 2007 di rekening gue itu ditransfer duit dari penggunaan soundtrack itu 72 juta. Wow, di zaman itu sih fantastis tuh, fantastis banget zaman itu. Fantastis sih. Wow. Jadi dulu langsung seneng banget, kita kan seneng banget. Tiba-tiba suddenly di tahun 2007 sampai 2008 gua dalam 2 tahun itu gua cuman balik ke rumah 1 bulan. Karena itu lagu booming banget, gua manggung banyak banget dulu. Masih zaman acara pagi-pagi, gua hampir tiap pagi kali ya di station itu kali ya. Gua 1 bulan itu gua pernah manggung, jadi kombinasi antara manggung di off air sama di TV itu gua 72 kali. Wow. Gila, 1 Wow. bulan ya. Perbandingannya dari dulu yang 1 bulan hanya 2 kali manggung, sekarang tiba-tiba dalam 1 bulan itu lo bisa 72 kali. Wow. Jadi ini kayaknya banyak berhubungan sama keluarganya Bully nih. Jadi memang waktu itu istrinya Bully zaman itu masih pacarnya tuh, dia lagi suka kamera tuh, ya kan? Dia punya kamera. Gue bilang gue mau beli kamera karena gue lagi sering tur kan, Gue beli harganya tuh 4 kali lipat. Jadi waktu itu gue inget lah, gue belanja kamera tuh sekitar hampir 150 juta. Buset. Tapi saat itu bagi banyak duitnya, jadi nggak masalah. Cincai lah gitu. Kayak 15.000 keluar gitu ya. Kalau ditanya buat apa lu beli kamera profesional gitu kan? Ya buat ini aja, hobi. Gila nggak sih? Mendadak sultan lagi soalnya. Iya, mendadak sultan lagi, bener. Iya. Tapi di situ akhirnya gue secara psikologi gue jadi berubah. Jadi gue udah money oriented banget lah. Ini sebenarnya pembelajaran buat anak-anak yang podcast yang dengerin ini, bahwa lu ketika di atas itu justru lu harusnya mesti step back dulu sebenarnya. Nah, justru di sinilah sebenarnya awal kehancuran gua di era ini sebenarnya. Jadi waktu itu gua superstar, ya kan, superstar dulu. Kalau lu mau lihat account Twitter gua tuh ya 160.000, gila nggak? Wow. Gue belum main Instagram, banyak cewek-cewek yang gila gitu, tau gak sih, yang kirim message ya kayak Message. kamu kalau ke kota ini jangan lupa aku tunggu kamu di sini ya gitu, kayak gitu. Gue sudah melupakan apa yang gue tuju pada awalnya. Jadi kan dulu awalnya gue memang pengen bermusik ya, maksudnya pengen bermusik aja gitu loh. Sekarang gue udah berubah, akhirnya kayak pokoknya yang penting gue dapat duit. Kita recap sedikit nih. Waktu awal ketika lo belum bermusik, itu kan lo sudah merasakan yang namanya hidup sultan. Berarti hidup enak tuh kan. Kemudian lo berkenal dengan musik, dengan sebuah tujuannya kan mulia banget ya. Pengen satu label sama Duta, kemudian pengen foto bareng. Dan di titik ini nih,
Udah sempet foto bareng belum sama Duta akhirnya? Akhirnya bukan foto bareng doang, gua sekarang udah WhatsApp-WhatsAppan. Wes, Asik. jadi udah udah beberapa tingkat di atas cita-cita itu ya. Oke. Iya. Tapi pada waktu itu sebenarnya juga kan lo mengalami fase di mana lo dari sultan menjadi ex sultan, lo kemudian berjuang. Cuma sekarang setelah lo udah tiba-tiba mendadak meledak, ini lo cara pandang lo akhirnya jadi berubah gitu ya, menjadi money oriented. Jadi lupa lagi sama apa yang passion lo sejak awal gitu. Apa sih yang lo inginkan ketika lo masuk ke dalam musik Indo gitu kan ya? Yes, jadi ketika fase itu gue umur 22-23 gitu, memang apa yang gue cita-citakan orang kenal dengan band gue dan segala macam, gue jadi masuk ke dunia gelap. Gue mulai alkoholik, sampai akhirnya gue sempat kena narkoba sih gitu. Jadi karena gue dari Bandung, terus akhirnya gue pindah tuh ke Jakarta karena saking sibuknya, biar gue dulu bisa diakui gitu kan, bukan sebagai musisi daerah gitu. Akhirnya gue ikutan gitu, kayak mencoba ekstasi dan segala macamnya itulah gitu. Dan sampai akhirnya itu masih berjalan sampai gue merilis album ketiga. Album ketiga itu gue rilis tahun 2009. Bedanya album ketiga ini yang gue kerjain itu bener-bener gue kerjainnya lagi tour. Jadi gue udah gak mikirin ini lagu enak, udah gak mikirin apa segala macam. Pokoknya jadi yang penting lagu gue keluar, biar album gue keluar, biar gue bisa sustain manggungnya gitu kan. Tapi tetap tuh gue inget tuh zaman era itu, gua tuh lagi manggung, gua tuh mabok, ya kan? Dulu gua acara pagi di TV itu mungkin gua baru balik jam 5. Gua dulu tuh pernah loh direct langsung dari si cafe itu jam 5 pagi tutup, terus gua jalan ke studio itu. Jadi gua emang separah itu. Wow. Karena memang kalau dibandingkan kakak-kakak gue yang mungkin waktu itu di posisi puncak, tapi umur gua juga masih rentan. Jadi agak dibilang berantakan dia berarti ya. Berantakan. Jadi sini gue tidak bisa memanage lagi keuangan gue gitu kan, tidak bisa manage keuangan gue. Ya long story short, kalau lu mau tanya album gua kedua ketiga gimana, mungkin gua kebanyakan skipnya dulu. Nah akhirnya album 3 gue dirilis, pasti ini laku gitu kan, karena bener emang laku tuh. Justru dulu gue ngeluarin lagu udah gak mikirin taste lagi, gue udah mikirin pokoknya keluarin yang penting jualan gitu. Judul lagunya begini begitu dulu ada tuh. Dari judulnya udah langsung kebayang gitu, alainya nuansa lagu itu gitu. Alay banget sampai akhirnya dulu gue dibilang band Melayu kan, tapi gue udah nggak peduli karena maksudnya band Melayu gue juga banyak duitnya gitu kan. Disitulah gue kayak tinggi banget di album ketiga itu, sampai akhirnya ada fase yang sebenarnya tidak pernah gue pikirkan, yaitu kakak gue hamil. Kita di album 3 tuh sempat ngerilis 3 video klip, 3 lagu lah. Wah itu lagi bagus tuh, lagi laku-lakunya. Pas rilis video klip terakhir tuh kakak gue bilang, gue mau cuti tuh, karena beneran kita lagi sibuk banget gitu loh. Jadi memang waktu itu kondisinya si kakak gue, si Tantra itu memang dia di Jakarta, suaminya di Bandung gitu kan. Gue mau cuti karena gue mau melihat anak gue tumbuh dan berkembang gitu. Gue bilang tuh mau cuti berapa lama gitu kan, mau cuti 1 bulan. Oke, gue ingat tuh bulan April ke bulan Mei, tiba-tiba nambah mau 3 bulan, nambah mau 6 bulan gitu kan. Nah di masa itu gue hanya manggung berdua sama si kakak gue yang Malang kan. Namanya orang udah taunya Numata itu bertiga, dia nggak mau kalau kita nggak paket komplit gitu kan. Ya kebayang kalau kita ngundang Peter Pan tanpa Ariel gitu kan, kayak gitulah. Iya. Nah akhirnya demand manggung itu berkurang tuh di situ. Demand manggung berkurang, duit berkurang gitu kan. Akhirnya kita kayak ya udah beneran kayak harus menerima kenyataan bahwa kita udah nggak ada yang order nih. Kakak gue lagi ngurusin anaknya, which is sebenarnya itu ponakan gue kan gitu kan. Gue nggak bisa marah-marah lah. Gue lebih ambruk lagi. Akhirnya dengan tabungan yang ada dan kamera yang mahal yang gue beli itu, akhirnya gue bikin studio di Bandung. Tapi dengan kondisi waktu itu gue masih pemabuk juga ya. 2011 itu gue akhirnya berbisnis fotografi di Bandung. Gue buka studio, ya kan, foto model-model cewek-cewek gitu kan. Wah, sempet terkenal itu si tempat foto gue.
Gue tidak melihat ada kemungkinan lain terjadi gitu. 2012 ada namanya aplikasi namanya Instagram. Oke. Ternyata itu membunuh bisnis fotografi. Gue itu inget di 2012 berarti umur gue berapa? 24 tahun ya. Gue terlilit hutang karena ada segala macam itu 120 juta. Jadi memang waktu itu udah sampai masalahnya udah sampai ke legal dan segala macam lah gitu. Jadi gue merasa itu titik terendah gue dalam arti gimana gue cara balikin duit 120 juta ini dan segala macamnya. Nggak tahu kenapa di satu fase titik terendah gue itu kayaknya gue harus bermusik lagi, kayaknya gue bermusik lagi deh gitu kan, mencoba bermusik lagi. Gue coba bikin demo tapi gue udah dengan banyak pikiran di kepala gue, jadi kayak nggak bisa, ini lagu buatan gue jadi royalti harus full ke gue. For your information tuh sebenarnya kalau Numata tuh selalu dibagi 3 sebenarnya, apapun yang terjadi. Iya, benar. Tapi dengan kejadian si Tantra ini cuti, gue jadi nggak mau. Pokoknya porsi gue. Iya. Ya benar, kayaknya kalau kita udah awalnya niatnya buruk emang nggak akan kejadian gitu kan. Iya. Emang nggak kejadian juga gitu loh si album keempat ini gitu kan. Jadi di saat itu gue masih user juga, gue masih minum. Akhirnya gue di satu momen gue tiba-tiba pengen berhenti aja. Gue kayaknya udah deh, enough is enough gitu kan. Pas gue berhenti ternyata memang yang gue sadari adalah gue bisa berpikir jernih sebenarnya, dan gue bisa menerima kenyataan bahwa band gue berantakan gitu kan. Karena kan lu bayangin dari lagi terkenal tiba-tiba bles hilang gitu kan. Terus lagi punya banyak duit tiba-tiba lu terlilit utang gitu kan, anak umur 24 gitu kan. Nah akhirnya dari situ gue inget tuh gue udah gak punya duit tuh di 2012. Jadi gue selalu ngebohongin pacar gue yang sekarang jadi bini gue. Kalau ditanya kau punya duit berapa? Punya. Kau punya duit berapa? Punya gitu kan. Padahal gue setiap kali dulu gue ngejemput dia pakai mobil dan segala macam, sampai akhirnya gue pacaran tuh sampai gue pulang tuh naik angkot. Gue udah nggak punya apa-apa secara aset dan gue juga udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah terus akhirnya nggak tahu kenapa, mungkin kayak gue berpikir punya feeling gitu ya. Gue bilang waktu itu sama nyokap gue kayak, Bu, boleh pinjem uang nggak gitu. Waktu itu zaman itu 15 juta gitu. 15 juta 2012. Gue bilang mau ngapain gitu kan. Iya aku pengen sekolah musik, gue bilang, karena mungkin gue mesti kasih makan diri gue sendiri, karena memang kasarnya orang-orang udah pada jago gitu kan, udah pakai laptop dan segala macam gitu kan. Sementara gue masih orang jadul gitu kan, belajar programming musik dan segala macam gitu kan. Nah waktu itu juga gue cari pekerjaan yang penting gue dapet duit lah, sampai akhirnya gue sempet di 2011 2012 gue jadi penyiar radio di Jakarta. Waktu itu tiba-tiba ada temen kakak gue, dia bilang gini kayak, Nu, ketemu lah, lu lagi ngapain Nu gitu kan. Gue lagi sekolah nih, gue bilang, kayak sekolah itu cuma 6 bulan deh kalau nggak salah. Akhirnya waktu itu kayak, lu mau nggak, gue ada salah satu kayak modelan show kontes gitulah di salah satu TV, tapi tentang boy band dan girl band gitu kan. Terus gue ditanya, mau nggak lu bikin musiknya di belakang layar gitu kan. Dalam 1 minggu itu gue mesti menyelesaikan 5 lagu. Karena dia tayang setiap minggu kan. Karena dia tayang setiap minggu, jadi mengakibatkan gue harus standby 24/7. Pokoknya hari Jumat harus live di TV itu. Nah, gue waktu itu kayak berpikir apakah gue harus tetap bersama band. Karena kan kalau ngelihat band itu karir yang sudah gue bangun dari 2004 gitu kan. Terus kalau misalnya gue ngambil ini berarti kasarnya gue harus ikutan cuti lah gitu kan. Akhirnya tapi gue berpikir bahwa gue punya band tuh bersama keluarga. Jadi apapun tuh pasti nanti kakak tertua gue yang akan nolongin gitu loh. Nah, gue berpikir semenjak si Tantra ini menikah dan punya anak, gue berpikir kayak, wah, gue nggak ada lagi nih tempat gue minta tolong gitu kan. Nah disitulah di fase gue berpikir bahwa yang bisa nyelamatin diri lu ini tuh sebenarnya lu sendiri gitu. Akhirnya gue ambil lah gitu. Jadi kondisi gue lagi punya utang dan waktu itu saldo ATM gue
berapa ratus ribu lah. Nah, jadi di 2012-2013 itu akhirnya gue ngambil job itu yang seminggu 5 lagu. Gue jualan keripik, lu tau gak sih dulu keripik setan gitu. Yang pedes setan itu kan. Mampus. Jadi gue jualan dengan platform, dulu gue punya si Twitter itu kan, mau nggak si keripik ini gitu. Terus gue dapat gaji dari radio itu 400.000 sebulan. Jadi gue dari yang biasa terima duit gede-gede, akhirnya gue terima yang kecil-kecil gitu. Receh-recehan ya. Dan gue sempat jadi agen asuransi itu zaman itu 2012. Dari pemain band tiba-tiba jadi pedagang tukang foto, pedagang asuransi, pedagang keripik. Luar biasa. Benar. Luar biasa. Mantap. Gua sempet ada di titik pengen nangis, pengen bunuh diri, kayaknya gua udah useless banget gitu loh. Kayaknya memang orang yang gagal. Gua udah berasa gitu, kayak jadi nyokap gua tuh, gua kayak tidak pernah membanggakan nyokap gua nih. Sementara kalau gua ceritain kakak-kakak gue, mereka tuh lebih saving dari gua. Cuman gua yang berantakan karena gua pakai alkohol, gua pakai narkoba, jadi duit gua habis gitu. Iya, gua bisa bilang salah satunya adalah bini gua, which is pacar gua dulu, yang menguatkan gue. Jadi di dalam kondisi gua lagi banyak duit, lagi gua nggak punya duit, dia tuh ada. Jadi dia tuh memang gua melihat dia sincere lah. Jadi dia tidak melihat gua dari punya duitnya dan segala macam gitu. Wow. Ya gue juga bingung antara itu dia memang sincere sama gue, apa gue pakai pelet, kan bingung ya. Dia mendukung, jadi kayak waktu pas gue lagi ngerjain si yang seminggu 5 kali itu, gue dulu dibayar tuh 1 juta, 500.000 satu lagu gitu. Kebayang nggak dari yang biasanya gue terima royalti 72 juta gitu kan, satu lagu 500.000 nih gue gini. Tapi gue jalanin selama 1-2 tahun. Nah 2 tahun gue akhirnya gue kayak ya udah, gue ngumpulin receh nggak apa-apa, yang penting gue bisa hidup lah. Waktu itu tuh tujuan gue cuma satu, bisa hidup. Mungkin bini gue tuh nanya mau kawin apa enggak sama gue juga mungkin takut, kayak ini orang duit dari mana mau ngawinin gue gitu. Jadi yang penting gue bisa hidup lah gitu. Nah terus akhirnya ada the moment of yang mungkin yang gue paling bisa banggain gitu ya. Jadi dari hasil kerja keras gue yang 2 tahun itu, yang memang kalau orang Sunda mah ngomongnya ngareyeuh tuh gue jalanin lah satu-satu gitu loh. Gue nggak ngeliat nominalnya gitu loh. Gue jalanin semuanya satu-satu gitu. Karena di 2013 itu gue adalah anak di keluarga gue yang pertama kali beli mobil. Kerennya. Wih, oh wow. Sebuah prestasi. Sebuah prestasi. Jadi kayak gila, gue jualan kerupuk gue bisa beli mobil, ya kan? Ya kalau yang belinya seluruh Indonesia ya bisa lah. Karena gue sudah pengalaman gue tidak punya uang dan gue terlilit utang, makanya gue agak lebih wise nih pakai si duit gitu kan. Istilahnya lo mendapatkan kesempatan kedua untuk memanage dan menghandle uang gitu ya. Benar, jadi setelah gue dapat mobil itu, akhirnya gue lebih clear. Maksudnya memang bisa berpikir jernih, karena gue sudah tahu apa yang harus gue lakuin sebenarnya. Gue coba mikir, oh kayaknya gue tahu. Langkah selanjutnya adalah, gue kayaknya suka nih gara-gara si seminggu 5 kali ini bikin musik di studio. Kayaknya gue lebih suka nih di belakang layar, gitu kan. Oke. Berarti tadi satu hal baru yang tadinya buat lo adalah untuk hanya untuk lo bertahan hidup, tapi kemudian setelah lo menjalaninya, ternyata setelah selesai itu semua kan kayak, apakah bisa dibilang bahwa gue menemukan kembali cinta yang Passion. dulu pernah gue alami ketika gue awal-awal bersentuhan dengan musik? Gue lebih gini, jadinya ini yang jadi pegangan gue sekarang. Jadi gue ini tidak akan menolak dulu sebenarnya kalau ada apapun gitu. Dulu kan gue orangnya langsung enggak kan, lu gak ada untungnya buat gue, ngapain gue ngobrol sama lu gitu. Tapi kalau sekarang gue lebih kayak apapun hasil obrolannya gue anggap itu sebagai pengalaman gue lah, bekal gue lah. Gitu. Dan ini salah satunya, podcast ini salah satunya. Nah, ya kan. Mau kan? Waktu gue approach langsung, ayo, weh, mantap. Sekarang gue tahu kenapa alasannya, gue udah tahu. Kalau udah terkenal podcastnya, Buat bayaran nginep dulu, Peng. Gak apa-apa. Kita lunas langsung. Iya, benar, Bang. tapi panjang tuh kayaknya di 2004 sampai 2009 kayaknya lumayan ya. Ngekos aja bisa.
Jadi di situ akhirnya gue punya satu keputusan besar dalam hidup gue yang sebenarnya ada lagi masalah. Gue harus cabut nih, gue harus cabut dari band. Dan waktu itu kondisinya kakak gue yang si Mala yang nyanyi ini nikah. Jadi gue udah semakin ditinggalkan kasarnya kan. Iya. Gue cabut dari Sony semua kontrak-kontraknya lah. Jadi kontrak gue secara jadi artis, kontrak gue sebagai komposer, pokoknya intinya gue mau cabut dari si Sony Musik ini gitu. Kasarnya kalau mau ngomong kita hiatus, iya benar kita hiatus gitu kan. Waktu itu malah sama Tantra nggak terima gue mau cabut dari Sony. Karena basic gue udah sekolah di musik itu dan gue pernah kerjain yang si seminggu 5 kali itu, akhirnya gue ditawarin lah jadi namanya A&R tuh artis and repertoire gitu kan. Jadi dia tuh jatuhnya kayak produser lah jatuhnya. Oke. Tapi dulu di label itu gue ditawarin jadi asisten gitu kan. Gue jadi asisten. Dulu gue ditawarin waktu itu gajinya 5 juta 2014 tuh. Udah lumayan kecil dong ya. Tapi gue waktu itu berpikir ya udahlah, karena gue sudah terbiasa menerima duit kecil, menurut gue ya kalau dikumpulin akan besar juga gitu. Iya. Gue mindset gue udah begitulah, intinya udah begitu. Nah akhirnya gue bilang ke si waktu itu bosnya Sony, gue bilang kayak Pak, gue mau mundur nih dari segala macam kontrak yang ada di Sony gitu kan. Gue kayak mau kemana kamu? Ini ditawarin jadi A&R di label sebelah gitu kan. Loh ngapain di label sebelah? Di sini aja mau nggak gitu kan. Nah ini nih momen ini nih yang nggak bisa gue lupain. Gue langsung nge-WA masih pacar gue waktu itu, tawarin nih sama Sony malah jadi A&R di sana. Gue teringat kembali dengan ucapannya bini gue bahwa nothing tulus aja. Kalau memang itu jalan lo ya memang itu jalan lo gitu kan. Jangan takut untuk mencoba ya pokoknya ya, intinya gitu ya. Lu tau gak gue bilang, gue cuman ngasal banget ya ngelempar gaji berapa? 15 Pak. Jadi kondisinya ditawari oleh label tetangga 5 juta sebulan. Sekarang lo ngelempar udahlah 15 ya gitu. Oke. Benar, bini gue datang. Bisa nitip anjing jadi. Kayaknya gue harus pindah lagi. Jadi buat teman-teman yang melihat ini di YouTube, gitu, sekarang gue sedang jalan ke bawah. Kita sekaligus home tour nih ya. Hey guys. Jadi pindah-pindah ruangan ini tuh ya. Ini nih ibaratnya sedang perjalanannya ini nih. Maaf ya teman-teman. Lanjut, kemudian Pas gue ngelemparin si harga itu 15. Si bosnya Sony bilang, ya udah kamu kerja mulai bulan depan. Bener-bener nothing tulus tapi ternyata dapat. Kan gue jadi bingung ya, maksudnya gue nggak pernah kerja kantoran gitu kan, masa gue bekerja di label gue yang dulu gue jadi artisnya, kebayang nggak lo, gue akan dibenci satu label itu sebenarnya kan. Gue awalnya jadi konsultan dulu gitu kan, dari konsultan, terus akhirnya gue dari bulan April 6 bulan lah kalau nggak salah. Kalau boleh gue bilang mungkin gue lagi dapet timingnya yang tepat kali ya. Ada 2 artis, itu Isyana Sarasvati sama GAC. Dengan berbekal apa yang gue alamin di berapa belas tahun ke belakang itu, jadi gue udah punya konsep-konsep lah gitu buat si artis-artis ini gitu kan. Ya untungnya di tahun 2014 itu tiba-tiba dua-duanya boom gitu kan. Tiba-tibanya boom, nggak tahu kenapa, karena kan Sony dulu perusahaan asing ya. Gue didatangin tuh sama bule-bule dengan formal dan segala macemnya, gue ditawarin langsung jadi senior manager gitu. Oh wow. Gaji naik gitu kan. Wow. Waktu itu gue bikin artis Randy Pandugo, Ardhito Pramono, ada Dio Fortunes, ada banyak ya. Wow. Mantap. Jadi gue di Sony itu dari 2014 sampai 2019 akhir. Dengan berbekal gue di Sony itu, kembali lagi gue ada di fase dimana gue di posisi atas. Sebelum kita elaborate ke fase itu, 2014 itu kan berarti kan lo megang GAC dan Isyana, kemudian selanjutnya salah satu tadi kan lo sebut Randy Pandugo, Dio Fortunes. Apakah menurut lo dengan boomingnya mereka ini, apakah terbantu menurut lo dengan masa Melayu sudah mulai luntur, sudah mulai berlalu, dan lo punya kesempatan untuk tanda kutip memasukkan idealisme untuk bisa mengedukasi
pasar musik pendengar? Itu ilmu-ilmu yang satu, gue di radio, ya kan? Gue di radio, jadi gue mengaplikasikan, oh kayaknya interview di radio baiknya begini, ya kan? Gue pernah foto, ya kan? Oh kayaknya artworknya mesti agak begini nih, yang sekarang, gitu kan? Gue pernah asuransi, jadi gue tahu caranya kayak menawarkan satu produk gitu kan. Gue pernah yang ikut produksi musik yang 5 hari itu, jadi akhirnya gue memperhatikan banget dari sisi produksinya gitu. Itu semua gue gabungkan, jadi satu rumus lah gitu. Gue jadi satu rumus, dan juga gue tidak mau lagi. Namanya kan dulu waktu gua jadi band Melayu kan gua lagi ngikutin pasar ya. Dan pada akhirnya mungkin lo nasib Numata ini jadi agak terlibas ya. Itu, dan akhirnya di fase itu kakak gua marah tuh si Mala karena gua jadi A&R di Sony. Dia marah, gimana lu nasib gua dan segala macem. Tapi gua sempat berantem tuh sama si kakak gua si Mala. Hampir 1 tahun kita nggak ngomong. Dengan keberadaannya gua menjadi A&R-nya di Sony, justru malah label-label kompetitor itu malah gimana caranya kita buat kasarnya mengkompet sama si Inu. Orang paling tepat adalah buat ngehajar si Inu nih kasarnya. Ya kakak gua sendiri sebenarnya. Iya. Tapi kan jadi menurut gua jadi bagus sebenarnya, jadi kayak A&R produser tuh udah jatuhnya ke anak-anak muda lah gitu kan. Kasarnya dulu gue sampai gini posisi kayak gue ngerilis sebuah rilisan tuh gue udah nggak lihat kiri kanan karena udahlah pasti yang dikeluarin Sony pasti laku gitu. Gue sampai di posisi puncak, gue sampai jadi A&R director gitu. Gue jadi kayak gue kepercayaannya bule-bule lah dan segala macem lah. Ada di momen 2018-2019 gue tuh merasakan kembali gue berada di posisi puncak, tapi ini secara gue karyawan ya. Gue didera beberapa masalah yang sebenarnya gue nggak siap. Ini sebenarnya karena hasil pembelajaran gue di 15 tahun ke belakang. Gue tuh berpikir kayak gini, kayak oh iya ya, gue sebagai seorang karyawan ini gue pasti akan di replace dengan bertambahnya umur gue, dengan perubahan zaman, pasti orang akan lebih cari yang lebih baru lagi. Gue membuat satu keputusan besar di 2019. Kasarnya kalau di Sony itu posisi nomor 2 dan gue resign. Wow, keputusan yang sangat berani ya. Berani. Jadi memang kalau gue berpikir kalau gue melanjutkan di sini mungkin gue akan berakhir dengan tidak enak gitu loh. Tapi ketika lo mengajukan resign itu juga pasti kan ada tidak enak gak situasi yang terjadi ketika gue mau mundur nih Pak gitu. Ketika gue bilang mau mundur tuh jadi kondisi tuh berbalik. Karena kan gue kayak kasarnya kalau dulu gue di perusahaan tuh gue kayak jantungnya perusahaan sebenarnya. Tapi ketika gue memutuskan buat resign, lu kebayang gak sih kalau jantungnya mau hilang, ya kan berarti kita harus cari gantinya gitu. Iya. Gue langsung ditutup tuh informasi segala macem yang masuk ke gue, gitu. Begitu gue menyatakan pengen resign. Wow. Nah akhirnya dari situ gue resign dan waktu itu di dalam kontrak gue tuh ada gini, jadi gue dalam 1 tahun itu gue tidak boleh ke mana-mana. Takutnya gue memberikan informasi ke pihak luar seperti intro kenapa gue udah WFH sebelum WFH gitu kan. Itu dia nih, melanjutkan yang tadi di karena depan. Itu iya. Karena klausul di kontrak itu. Iya. Udah early WFH nih sebelumnya. Jadi gue udah early WFH dari Agustus 2019. Warga teladan kalau gue bilang sih. Sebelum disuruh udah inisiatif ya. Tapi luar biasa. Tapi pas Agustus itu gue agak bingung karena biasanya gue berangkat jam 7:30 gitu kan. Nah ini gue kayak bangun nih, gue ngapain? Dan gue tuh nggak boleh ketahuan ada meeting apapun gitu loh. Jadi memang beneran pure gue harus di rumah. Seperti yang kalau misalnya lu nonton YouTube-nya di belakang gua ada tumbuhan nih, korban WFH ini. Lo melarikan diri ke tumbuh-tumbuhan ya, ngerawat tumbuhan gitu. Oke, itu. Nah akhirnya dari situ gue memutuskan buat cabut, tapi sebenarnya gue udah ada plan besar. Kayaknya kalau gue buat sendiri juga gue satu nggak mungkin dipecat. Yang kedua, ini perusahaan akan jalan ketika gue menjalankan. Kayaknya seru nih gue bikin label sendiri gitu kan, dengan modal ya itu dari tahun 2002 lah.
kepengenan gue bikin label sendiri itu yang melandasi gue untuk cabut gitu. Oke. Iya. Karena kan memang waktu itu yang tadi gue ceritain pas di Sony itu gue udah posisi mentok. Jadi kalau udah mentok tuh pasti gue ini ngapain lagi ya gue gitu. Iya. Dapatlah modal kan buat bikin label nih gitu kan. Akhirnya tahun 2020 bulan Maret gua rencana mau rilis si label ini. Dan yang terjadi satu dunia juga tahu di Maret kita lockdown. Yoi. Semua pas banget waktunya. Iya. Akhirnya gue sempet tuh jadi pas lockdown karena kan sumber revenue dari label kan kebanyakan dari manggung ya. Iya. Begitu gue bikin label sendiri udah nggak boleh manggung kan nggak ada sumber revenue. Iya. Wow. Modal gue juga akan semakin tipis dong karena tiap bulan gue harus support lagu baru dan segala macamnya lah gitu. Cuman gue di sini sebenarnya mengambil sisi positifnya dari si gue bikin label sendiri dan si COVID ini, melihat mana nih yang perlu buat gue, mana yang nggak perlu, mana yang perlu. Secara mapping perusahaan gue yang baru ini juga gue tidak mengambil part-part konvensional jadinya. Jadi kayak yang biasa gue bayar harus bulanan, enggak, ini by project aja gitu loh. Iya. Dengan keputusan gue kemarin meng-cut beberapa budget yang konvensional, itu produk pertama gue tuh si Mika Angelo gitu loh. Dengan bermodalkan gue kemarin punya pertemanan di Sony, dan pertemanan gue di Numata, dan pertemanan gue di sekolah musik, jualan keripik, asuransi dan segala macamnya, dan radio dan segala macamnya. Akhirnya gue nggak ada yang sia-sia tuh ya. Ya benar. Akhirnya gue merasakan itu setelah 15 tahun kemudian. Semua itu persiapan sih. Itu nggak jadi kayak persiapan untuk lo mencapai ke titik hari ini sih. Keren banget sih. Iya, gue melihat Mika tuh agak sama gue karena gue tahu justru dia sekarang lagi di fase di mana satu band Overtunes itu lagi mulai dewasa. Katakanlah kalau mulai dewasa kan gue pernah ngalamin tuh tadi yang kayak gue ceritain pas kakak gue lagi tiba-tiba mau melahirkan dan segala macam, beda. Mereka bilang nih, gue tahu nih perasaan lo sebagai band of brothers. Ya udah gue tidak mau mendiskan si Overtunes, tapi gue mau kasarnya nge-push apa yang lo punya gitu. Dan ya dia untungnya mau gitu karena jadi kan Overtunes dulu tuh juga desain sama Sony kan, jadi itu trust gue yang gue build sama artis-artis gue dulu di Sony gitu. Dan Overtunes dulu beken banget di Sony, terus si Mikanya mau sign sama gue yang kasarnya gue label baru, modal juga mepet, masa dia mau gitu loh, ya nggak sih? Kalau dia misalnya mau ke label yang lebih besar kan bisa aja gitu. Itulah yang gue angkat vision and missionnya dari label gue, which is namanya Wonderland Records itu. Sebenarnya itu gue angkat ada trustnya. Lu bener nggak sih? Lu percaya sama gue? Maksudnya kita saling membutuhkan. Apa lu cuma butuh gue doang dan sebaliknya? Kan menurut gue harus saling melengkapi lah. Di bulan Juli itu lumayan tabungan sudah menipis gitu kan. Oke. Karena nggak ada manggung gitu. Cuman dengan apa yang gua dapetin selama belasan tahun kemarin, itu membuat gua jadi lebih tenang buat berpikir sebenarnya. End of story dari cerita gua dari 2002 ke 2020, justru malah di 2020 akhirnya si Wonderland Records ini dibeli sama Universal Music gitu. Itu dia. Wah. Jadinya jadi kayak apa yang insight dari perjalanan gua adalah ya benar kata kalian, nggak ada yang sia-sia. Jadi memang itu mungkin zaman dulu gua bilang itu sia-sia kali ya. Karena lo belum melihat ujungnya. Apa pelajaran bisa lo ambil? Lo cuma melihat apa yang di depan mata lo kan? Benar. Kenapa gue juga bisa deal sama Universal, karena waktu zaman gue di Sony ya itu tadi, inget nggak waktu gue bilang kayak gue ketemu orang, gue ketemu aja dulu. Cuman ngobrol aja kayak nggak ada bisnis yang diobrolin, nggak ada sesuatu yang diobrolin, gue cuman ngopi. Tiba-tiba pas gue bikin si label ini sendiri, ya dia kontak gue, mau nggak kita bikin kerjasama antara Wonderland dan Universal gitu ya. Maksud gue is a big deal gitu loh. Maksudnya kayak justru jangan menyampingkan dari ajakan ngopi lah sebenarnya kalau kata gue ya. Kalau kata bini gue tuh emang kita itu butuh uang, tapi bukan semuanya untuk uang gitu. Ya, guys dengar itu ya.
memang ini sebenarnya jadi pemahaman gua, jadi pegangan gua bahwa tidak ada yang sia-sia itu sih. Ketika lu punya duit juga ya lu mesti jangan jadi tinggi hati juga gitu loh. Nanti nggak sih? Iya. Karena Iya. lu bisa Iya. aja dalam Iya. hitungan detik tuh kayak hilang lu duit lu gitu. Gue bilang di episode ini tuh benar-benar gue berharap sih kayak listener juga menikmati perjalanan roller coaster ceritanya ya. Iya. Benar-benar ups and down, belak-belok segala macem. Tapi gue suka dari proses Inu juga storytelling karena di situ kita benar-benar ngelihat gimana proses bertumbuhnya seorang Inu. Dan setiap detailnya itu benar-benar ternyata membawa dia ke titik sekarang gitu. Nggak ada yang benar-benar hilang atau bahkan sia-sia gitu. Itu wow banget sih, gue bilang kayak ini seru banget sih. Karena episode ya, kali ini. karena life is unexpected gitu kan. Sesuatu tuh bisa Yes, terjadi yes, ya. Ya kita bisa lihat aja kan, wow, berharap ini ternyata yang terjadi sebaliknya. Berharap ini semua terjadi begitu tuh terus tuh. Sebaliknya. Kayak sekarang mau ngeluncurin labelnya, jeng, COVID gitu kan. Dimana harusnya manggung-manggung nih, ternyata benar-benar harus stop semua. Kebayang nggak lo kalau tiba-tiba gue terlahir jadi anak sultan, terus gue bikin label, terus COVID, mungkin besok gue bunuh diri kali. Iya benar. Iya. Jadi dengan modal iya, mental iya. itu sih, maksudnya kayak mental kita juga mesti kuat gitu. Kayak ya bener sih kata kalian bahwa roller coasternya justru malah harus dinikmati sebenarnya. Itu sebabnya sepanjang episode ini sih, walaupun tadi beberapa kali Inu juga cerita quote unquote kegagalan ya, mungkin kita banyak ketawa gitu ya, walaupun kita mendengar seperti nostalgia, tapi well the journey is fun karena udah dilewati gitu ya. Iya. Sampai titik ini. Tapi itu dan benar-benar sampai titik ini kita bisa ngelihat kalau gimana Inu tuh menyikapi apa yang dihadapannya itu bukan yang terlalu reaktif, tapi mencoba merespon dengan keputusan-keputusan yang udah lebih bijak sekarang. Kita benar-benar ngelihat perubahannya itu. It's a fun episode sih buat gua ya. Mudah-mudahan maksudnya cerita gue tuh bisa jadi inspirasi, maksudnya kayak ya orang tuh kalau misalnya gagal satu tuh berarti lu masih bisa sebenarnya gitu. Iya. loh. Yoi. Jangan kalau udah gagal satu tuh berarti hidup akan berakhir gitu Iya, loh, kayak iya. Yoi. 25 kali dia kirim demo. Lagu ke-25 baru direspon. Dan sekarang dengan Wonderland ini, what's next with Wonderland gitu? sebenarnya gini, cita-cita gue sebenarnya kalau mau dibilang gue bisa balikin lagi ke zaman dulu waktu guru agama gue ngomong sebenarnya. Sebenarnya menurut gue adalah gue pengen menjadikan musik Indonesia itu sesuatu yang memang gak dilihat sebelah mata sih gitu. Jadi sesuatu yang membanggakan. Kalau misalnya mau tanya tujuan gue mau apa, ya tujuan gue pengen memperkenalkan perlahan-perlahan musisi Indonesia keluar Indonesia gitu loh. Gitu tujuannya gue dengan bermodalkan gue kemarin sempat kerja di perusahaan internasional gitu kan. Jadi gue punya link ke sana lah gitu. Jadi gue juga pengen melahirkan musisi-musisi berkualitas juga. Jadi gue tidak mau dengan karena ini lagi zamannya Melayu gue rilis lagu Melayu, enggak. Jadi memang benar-benar gue pengen bikin musik itu jadi sesuatu yang long last aja. Dan kasarnya gini, secara memang semuanya dari dan untuk Indonesia gitu kalau gue sih melihat. Oke. Jadi siapa tahu dengan gue membuat label lokal ini, jadi kasarnya banyak anak-anak muda, entrepreneur muda yang ternyata bikin label itu memang ada prospeknya ya gitu. Kita tunggu gebrakannya. Yes. Terakhir dari gue sih. Yes. In the future gue tuh mau ada program CSR lah. Maksudnya gue pengen memberikan. As a part of your giving back lah ya. Ya, maksud gue kayak biar orang-orang tuh kayak kasarnya gini. Gue bisa kasih ilmu jadi kayak how to do, kayak kita mau membuat structure, mau merilis lagu tuh kita mesti ngapain, kayak mungkin basic-basicnya yang bisa gue kasih gitu. Makanya ketika kalian ngajakin gue di sini tuh gue sangat seneng banget karena ya mungkin ini bisa jadi kayak ya kasarnya kan dengan eranya digital ini juga gue jadi lebih mudah buat giving back lah gitu. Gue tuh tidak pernah jadi kayak gue nggak mau kasih tahu ini, gue nggak mau kasih tahu, karena menurut gue memang udah ada porsinya masing-masing sebenarnya. Jadi itu yang sebenarnya pengen gue juga bagikan ke teman-teman gitu. Karena gue kalau ke Jogja teleponnya, Mas Duta, kita nongkrong yuk. Dari idola sekarang jadi temen nongkrong. Itu sebuah prestasi. Mantap. Mantap. Oh ya, satu lagi. Kira-kira Numata mau ditarik ke Wonderland nggak?
Jadi gini, ini guyonan akhirnya sekarang kan gua dan kakak gua kan sudah bisa menerima dengan kondisi yang sekarang gitu. Iya. Maksudnya kayak Iya. akhirnya Iya. justru ini malah jadi Iya. lelucon kita seperti yang gue bilangin dulu tuh berantem, sekarang jadi lelucon kita kayak masih mau manggung nggak gitu kan, masih mau manggung nggak gitu kan. Aduh, udah nggak tahu lah cara mainnya gitu kan, udah kayak gitu sekarang. Eh, masih mau manggung nggak? Aduh, hati-hati, udah usia nanti kalau manggung masuk angin lagi gitu. Udah lewat jam 10 udah ngantuk ya. Di luar gue memang band keluarga, ya gue tidak mau merusak hubungan keluarga karena masalah duit gitu loh, ngerti nggak sih? Iya. Oke, jadi gua anggap jawaban itu sebagai tidak. Oke. Gue menganggap jawaban itu sebagai maybe. Oh iya. So, kita nggak berasa udah sampai di akhir podcast kita. Sekali lagi, Inu, thank you buat waktunya ngobrol-ngobrol sama kita, sharing life journey lo luar biasa. Mudah-mudahan buat kalian viewers dan listeners, sekali lagi, I hope you get something from this podcast. Jangan lupa kalau misalnya pengen mengusulkan sesuatu, bisa tulis di komen di bawah ini kalau untuk YouTube. Dan kalau mau kirim email, jangan lupa emailnya ke jojoraja@gmail.com. Sampai ketemu lagi di episode lainnya. Sekali lagi, Inu, thank you. Kapan-kapan mampir lagi ya. Thank you, Inu. Oke, Fedi Budiman Bye. signing out. Bye-bye. Victor out. Ciao.